Jokowi. Itu Oke. ketika ya. Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya bela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawablah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu, dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada Tuhan. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua Tuhan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua Tuhan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua Tuhan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu Tuhan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, Pakai K, nggak mania pakai aja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau terangkan. Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Cari. Siapa tahu itu juga? Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau melurus? bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu kami juga sebagai relawan. Yes. ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya, pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa Itu nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Ya cari dulu. Gua carikan aja Google. ini, Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan, atau tidak masuk akal, gara gila yang... Yes. Ya Karena ini itu. ini kata Google ya. Yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Ya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi? itu, Oke. ketika ya, Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawablah. Ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Kenapa pakai kata mania tuh? Ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Kalau saya terangkan secara akademik, Prabowo ingin mengucapkan kemarahannya in optima forma dalam bentuk yang paling maksimal. Tapi dia ada seorang yang punya manner, culture matters, nggak mungkin dia ucapkan. Maka psikologinya bergerak di situ. Dia keluarkan istilah raja kecil. Dia keluarkan istilah ada yang ingin memisahkan dua orang. Ini kan reverse psikologi terbalik dari orang yang ingin mencari jalan tetapi nggak mungkin dia temuin. Oke, saya jadi psikiater dulu hari ini. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama. Kegelisahan psikologi yang sama. Tuh. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini. Akhirnya mungkin Najwa berpikir, udah jangan diterusin. Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai. Itu. Ya, teman-teman, setelah Presiden Prabowo Subianto memerintah untuk mencabut pagar laut, maka baru ya terbongkar bahwa ya pagar laut itu memiliki HGB ya atau hak
Guna Bangunan, dan ini menjadi satu hal yang menarik teman-teman ya. Ini bukan hanya sekedar pagar saja, tetapi ini suatu ya benar-benar reklamasi. Nah, di sini dikatakan teman-teman, perusahaan Aguan terungkap punya sertifikat HGB pagar laut Tangerang. Nah, ini perusahaan Aguan teman-teman ya punya sertifikat HGB pagar laut di Tangerang. Ya, kita tahu bersama bahwa Aguan ini adalah salah satu oligarki ya di pemerintahan Joko Widodo pada saat itu, dan tentu ya HGB ini ya dibuat ya ketika Pak Presiden Jokowi masih memerintah sebagai ya Presiden Republik Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah ketika hal ini ya dibuat HGB-nya, apakah ya menteri-menteri Pak Jokowi tahu di dalam hal ini, terutama Menteri ATR teman-teman ya tentang pertanahan. Dan ini menjadi satu hal yang menarik dan menjadi viral teman-teman, sampai Pak Prabowo meminta supaya pagar laut itu dicabut. Oke. Di sini dikatakan perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan ternyata tercatat sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan HGB di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Ya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengakui wilayah laut yang dibatasi pagar itu ternyata bersertifikat. Ia pun menjabarkan siapa saja yang tercatat mengantongi HGB tersebut. Nusron merinci terdapat 263 bidang area perairan di Laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB. Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi HGB laut itu yakni PT Cahaya Inti Sentosa dengan kepemilikan 20 bidang lahan di area perairan. Kemudian teman-teman, PT Cahaya Inti Sentosa CISN merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK PIK 2 emiten properti di bawah Agung Sedayu Group milik Aguan. Mengacu pada laporan keuangan PIK 2 periode kuartal 3 2024, emiten berkode PANI itu tercatat perusahaan memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di CISN. Nah, kemudian berdasarkan akta notaris nomor 86 dari Edison Jingka SHMH tanggal 13 Desember 2023, perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar ya 4.199.500.000 ya 88.500 saham yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33% bunyi laporan tersebut. Selain CISN, entitas usaha bernama ya PT Intan Agung Makmur Jota juga tercatat memiliki sertifikat HGB pagar laut. Menteri ATR BPN Nusron menyebut dari total 263 bidang tanah yang bersertifikat HGB sebanyak 234 bidang diantaranya dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur. Dari penelusuran cnnindonesia.com, perusahaan ini juga ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Aguan. Ya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 6 Juni 2023 dengan surat keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kemudian perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Inspeksi PIK 2 nomor 5, Kecamatan Kosambi. Bisnisnya mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan hunian dan komersial. Nah, kemudian teman-teman, saham perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya, yang masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar 2,5 miliar. Nah, berdasarkan data perusahaan, dua sosok penting yang memimpin PT Intan Agung Makmur,
yakni Belly Jaliel yang menjabat direktur perusahaan dan Freddy Newberry sebagai komisaris. Belly dikenal sebagai perwakilan dari Agung Sedayu Group, sementara Freddy Newberry dikenal luas di kalangan pemerintahan mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dunia bisnis, Freddy juga tercatat sebagai salah satu direktur Agung Sedayu Group. Nah, CNNindonesia.com telah menghubungi Corporate Secretary and Investor Relation PIK 2 atau Pani Kristi Gracela untuk mengklarifikasi terkait kepemilikan sertifikat HGB ini. Namun yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini juga ditayangkan. Selain itu, CNN Indonesia juga meminta konfirmasi ke kuasa hukum pengembang PSN PIK 2 Muanas Alaidik terkait dengan personal kepemilikan HGB tersebut sejak sore tadi, namun sehingga berita ini juga belum ada respon. Sebelumnya, Muanas membantah tudingan sebagai pemilik pagar laut misterius tersebut bukan PIK 2 yang pasang. Fitnah itu coba tanya apa tujuannya buat PIK pasang begituan, kata dia pada Jumat 10 Januari. Oke, itu mengenai pagar misterius pagar laut ini teman-teman. Ini menjadi satu perhatian yang sangat-sangat serius ya. Oke, Menteri KKP soal sertifikat HGB pagar laut itu ilegal. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan HGB di pagar laut misterius di Tangerang, Banten bersifat ilegal. Kalau didasarkan di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga ujar Trenggono di Istana Negara. Trenggono menekankan peraturan di Indonesia menyatakan bahwa seluruh yang ada di wilayah laut merupakan milik umum. Ia pun mengaku heran mengapa sertifikat itu bisa keluar. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga ucapnya. Ia lantas menduga pemagaran itu dilakukan dengan harapan ke depan wilayah laut itu akan menjadi daratan. Ya, jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahanan sedimentasinya ketahanan boleh dibilang seperti reklamasi yang alami, ucap dia. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya mengaku pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang sudah bersertifikat hak guna bangunan atau HGB. Nah, itu teman-teman mengenai kasus pagar laut ini, dan ini katanya sudah HGB, dan tentu kita mengharapkan kepada pemerintah supaya ada tindakan yang tegas di dalam hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.